Pemaknaan belajar mati sebelum mati agar kita suatu saat kita dipanggil, kita sudah siap. Mati itu pasti nggak? Pasti. Pasti kan? Pasti. Berarti kalau pasti itu harus dipersiapkan. Maknailah mati itu sebuah panggilan. Ada 3 panggilan, Mas Arief. Belajarlah dengan 3 panggilan itu. Ibadah umroh maupun haji kan ada syariat dan hakikatnya ya. Iya, iya. Namun makna daripada ibadah haji tadi, maknanya adalah kita sedang belajar mati sebelum mati yang next level. Kain ihram itu adalah kain kafan yang nantinya kita pada saat mati yang sebenarnya kita akan ditutup dengan kain kafan tadi. Iya, betul. Maka kalau kita ingat Allah sebagaimana simbol sa'i tadi, maka kehidupan kita sehari-hari selalu ingat Allah. Ingat Allah tadi. Mau keadaan berjalan santai, dalam keadaan kehidupan yang sedang susah, senang, sulit, tetap maknanya kita harus ingat kepada Allah. Pelajaran yang ketiga ini, mau yang panggilan pertamanya benar, nggak benar, atau panggilan kedua dia laksanakan atau nggak melaksanakan, panggilan ketiga pasti. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati, semua yang bernyawa juga akan mati. Makna belajar mati adalah kita sedang belajar mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah. Kalau memang waktunya sudah ditentukan oleh Allah, doa itu akan memudahkan perjumpaannya. Jadi Rasulullah itu nggak mati? Nggak. Secara makna, ia hidup. Hidupnya bersama siapa? Bersama orang yang menjalankan amalnya Rasulullah. Berbuat amal buruk dengan teknik-teknik keburukan. Nah, teknik itu diajarkan ke anak buahnya Mas Arief. Trik-trik. Mas Ariefnya mati nih. Nah, itu jadi amal jariah yang buruk tuh. Terus ya. Engkau mencintaiku, kata Allah. Ya tentu saja aku mencintaimu ya Allah. Nah, orang yang mencintai kok takut akan ketemu dengan yang akan dicintai? Kan lucu. Ketika Allah menugaskan malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kekasih Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Wahai Israel, pernahkah engkau melihat seorang kekasih akan disakiti oleh kekasihnya? Nah, malaikat Israel nggak jadi nyambut ya. Balik ke atas lagi. Sampaikan kepada Allah. Ya Allah, kekasihmu berkata kepadaku, pernahkah engkau melihat seorang yang dicintai akan disakiti sama yang dicintai? Tapi apa kata Allah? Wahai Israel, sampaikanlah kepada kekasihku. Pernahkah engkau melihat seseorang yang mencintai saat ia memanggilnya untuk berjumpa, tetapi yang dicintai menolaknya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Saung Kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi kita di Saung Kolbu. Saung Kolbu, tempat di mana kita bisa mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Insya Allah berkalillahi ta'ala. Perbincangan seputar masalah sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari yang memberikan solusi atau jalan keluar yang bijaksana berdasarkan tuntunan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para wali-walinya. Nah, buat sahabat Saung Kolbu yang punya pertanyaan tentang sebuah persoalan, boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bikin segmen khusus untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, ingat tuh, sahabat SQ sekalian, yang namanya hidup pasti akan mati. Pasti itu. Jadi mendengar kata mati aja ada yang merasa takut akan kematian, ada yang biasa saja, dan tidak sedikit juga yang tidak takut atau cuek. Hal ini mungkin karena yang dilihat hanya duniawi saja dan belum paham gitu. Yuk kita belajar mati sebelum mati, mau nggak? Nah, ini penting nih. Seperti biasa di sini telah hadir bersama Kang Ustadz agar kita paham dan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Mas Arief. Seperti biasa sehat, Kang Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat, waras, cager, baik, dan sebagainya. Insya Allah. Dan harus sehat. Insya Allah harus ya. Paksa harus sehat. Oke, Kang Ustadz nih, langsung aja nih. Tidak berlama-lama lagi, pertanyaan pertama nih. Apa yang dimaksud dengan belajar mati sebelum mati? Emang kita harus belajar mati ya? Iya. Kayaknya agak-agak ngeri juga nih.
Mas Arief, Ya. yang namanya belajar itu sesungguhnya sangat-sangat penting, ya kan? ya. Nah, kita aja sekolah dulu SD banyak belajar, Betul. itu secara syariat ya. Betul, Untuk betul. apa? Untuk kita bisa bahagia di dunia kan gitu. Betul. Karena orang-orang yang belajar, orang-orang yang sekolah, tentu ia akan mendapatkan ilmu, betul? Betul. Nah, begitupun juga kita ketika belajar mati, tentu tujuannya adalah agar kita tidak takut dengan kematian itu sendiri, ya kan? Karena ketika seseorang belajar, pasti dia akan mendapatkan ilmunya, kemudian ia bisa paham, oh ternyata kematian ini seperti ini gitu loh, karena dia sudah belajar dengan baik. Ya, banyak orang takut dengan kematian. Nah, itu ya kan? Kenapa dia takut? Yang jelas dia nggak belajar. Ya, karena nggak ada ilmunya, belum ada ilmu. Betul, maka itu pemaknaan belajar mati sebelum mati, agar kita suatu saat kita dipanggil, kita sudah siap. Ya kan? Ya. Mati itu pasti nggak? Pasti. Pasti kan? Pasti. Berarti kalau pasti itu harus dipersiapkan. Betul. Betul kan? Ya. Nah, kalau yang lain-lain, yang namanya di dunia ini, kan dunia ini fana. Ya. Sesuatu yang belum tentu pasti kan gitu. Ya. Karena kaya nggak pasti, miskin juga enggak, ganteng juga nggak pasti. Betul. Karena setelah ganteng nanti jadi kakek-kakek ya nggak ganteng Iya, lagi kan gitu. ada lagunya tuh dari God Bless ya. Iya. Panggung Sandiwara. Nah, panggung sandiwara ya. Nanti kita akan jawab Iya, ya lagunya dengan dunia ini memang sandiwara. Iya, Nanti jawabannya ada ya, insya Allah. Iya. Belajar mati sebelum mati atau tarbiyah maut Tarbiyah qabla maut. Jadi Ya. belajar mati sebelum mati. Nah, orang-orang menganggap kematian juga dipersamakan dengan menghadap Allah. Betul kan? Ya. Kita akan menghadap Allah semuanya. Nah, paling tidak orang menghadap itu pasti dipanggil. Ya. Misalkan Mas Arief dipanggil oleh atasan. Oh, Ya kan? Nah, kalau atasannya bosnya killer nih, Oh. ya, anak buahnya banyak salah. Kamu dipanggil tuh sama atasanmu. Mas Arief bilang, wah mati gua. Ya. Kayaknya Ini udah punya salah nih kayaknya. Ya, Udah takut duluan. Udah takut duluan. Jadi makna mati juga bisa dipersamakan seperti tadi karena ada sesuatu yang akan dilakukan, itu berupa perjumpaan antara anak buah dengan bosnya kan. Ya. Nah, kalau anak buahnya punya masalah, pasti akan bermasalah juga. Ya. Nah, begitupun juga kita. Nah, jadi maknailah mati itu sebuah panggilan. Ya. Maka itu kita mengenal dalam kehidupan ini, ya, ada 3 panggilan, Mas Arief. Nah, belajarlah dengan 3 panggilan itu. Nah, ini. Ya, panggilan pertama adalah panggilan sholat. Oh, oke. Allah memanggil hambanya untuk menghadap. Ya. Ya kan? Islam itu melaksanakan sholatnya dalam sehari 5 kali. Ya. Ada 5 waktu ya. Ya. Namun kita melaksanakan panggilan, kalau begitu Allah memanggil, kita langsung sigap menghadap. Ini kan belajarnya dia udah sungguh-sungguh nih. Iya. Betul nggak? Siap lah ya. Siap gitu loh. Tetapi ada juga yang kadang-kadang belakang nunggu 1 jam dulu, atau mungkin lewat lagi, atau Antar dulu. sehingga ya karena misalkan zuhur dalam keadaan sibuk makan siang dan sebagainya, asar mungkin dalam keadaan meeting, maghrib di perjalanan, isya udah kecapean, subuh kebablasan, udah repot semua kan. Akhirnya lewat lagi. Nah, dia tuh tidak belajar. Sesungguhnya ya, sholat itu di samping kita menghadap Allah, hakikatnya kita belajar memenuhi panggilan Allah. Maka kalau panggilan pertamanya, panggilan sholat itu kita melaksanakannya dengan taat, dengan sungguh-sungguh, ya. Apalagi ditambah dengan panggilan dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Artinya Allah tidak memanggil, tapi Dia menghadap. Oh ya. Ya. Itu yang wajib dan ini yang sunnah yang. Sementara yang 5 waktu itu kan kita sholat untuk diri kita kan. Ya. Karena memang sudah kewajiban melaksanakan sholat itu. Namun di waktu-waktu yang lain Allah tidak memanggil. Tapi karena hambanya rindu sama Allah, dia menghadap di sepertiga malam. Dia menghadap saat sholat hajat, sholat sunnah,
qiyamul lail, ya kan. Di pagi hari dia melaksanakan sholat duha. Itu tanda seorang hamba itu merindukan Allah. Dia menghadap tanpa dipanggil loh. Ya kan? Nah, pasti Allah akan mencintai hambanya yang melaksanakan ibadah-ibadah atau dia menghadap Allah tanpa Allah memanggilnya. Sunnah tadi ya. Ya. Jadi kalau insya Allah panggilan pertamanya dia belajar dengan baik, hasilnya baik, maka insya Allah panggilan kedua akan datang. Nah, apa itu? Nah, yang kedua apa nih? Panggilan kedua ini labaik Allahumma labaik. Ya. Artinya arti labaik Allahumma labaik, ya Allah, aku memenuhi seruanmu atau panggilanmu. Aku datang memenuhi seruanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Nah, panggilan lagi kan? Nah, itulah panggilan yang kedua. Ya insya Allah, panggilan kedua itu ketika orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, patokannya tidak harus hamba tersebut memiliki harta. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah bisa memperjalankan hamba tersebut. Betul. Ya kan? Biaya ya dari Allah, bisa datang dari mana saja. Tiba-tiba bisa ada yang memberangkatkan umroh, bisa memberangkatkan haji, bisa saja pemerintah Saudi terus mengundangnya dan sebagainya. Betul. Apalagi kalau Allah benar-benar sudah cinta, mencintai hambanya insya yang Allah, bertakwa. Orang-orang yang belajar panggilan pertamanya benar, terus kemudian dia di dalam hatinya merindukan, setidaknya merindukan rumah Allah, merindukan Ka'bah, merindukan rumahnya Rasulullah, merindukannya Madinah, merindukan Raudhah, maka Allah melihat hati hamba tersebut. Maka Allah perjalankan suatu saat ya dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Berarti di situ kalau kita sudah benar-benar rindu, kita harus melibatkan Allah apapun itu ya. Iya dong. Ya karena pada dasarnya secara kan ibadah umroh maupun haji kan ada syariat dan hakikatnya ya. Nah, namun makna daripada ibadah haji tadi ketika kita menyesuaikan dengan ya Allah, aku memenuhi seruanmu, aku memenuhi panggilanmu. Ini hakikatnya, maknanya adalah kita sama saja dengan kita sedang belajar mati, sebelum mati yang next level. Artinya levelnya udah lebih. Karena pemahamannya bukan hanya menghadap, bisa saja di rumah Allah, di Baitullah atau di rumah. Betul. Tapi ini kita langsung secara syariat menghadap rumah Allah. Secara wujudnya kita melihat Ka'bah. Itu baru rumahnya. Nah pada saat kita melaksanakan umroh, Mas Arief, kita kan menggunakan kain ihram. Iya kan? Kain ihram itu kain tidak berjahit. Bahkan kita tidak boleh menggunakan pakaian dalam dan sebagainya. Ibarat kita nggak bawa apa-apa. Hanya bawa jasad aja, ya kan? Nah, kemudian dibalutlah tubuh kita karena kita masih hidup, tangan kita diperlihatkan tangan kirinya, menunjukkan bahwa disitulah catatan amal buruk kita. Semoga dengan kita tawaf mengelilingi Ka'bah tadi, dihapuslah dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya kan? Nah, itulah kita belajar mati dalam konteks yang next level, yang kedua, yaitu melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Jadi boleh katakan itu simulasi lah ya. Simulasi. Persiapan. Nah, nanti suatu saat kita akan seperti itu. Karena hidup ini sebuah perjalanan, ya. Jadi sebenarnya ya kan mindsetnya banyak yang berhaji itu hanya title, nyari title itu haji. Dia. Maknanya sebenarnya. Ya, orang mengejar karena masalah itu, kemudian juga ingin ya setidaknya ya nggak apa-apa lah. Ya ketika dia punya harta, ada keinginan, sekalipun secara makna hakikat umroh maupun haji adalah sebuah latihan menghadap Allah. Ya suatu saat nanti dia dipahamkan. Setidaknya ya. Nah, makanya itu ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, maka yang harus diperbanyak mulai dari rumah kita hingga bandara, hingga sampai ke Jeddah atau terus kemudian ke Mekah ataupun ke Madinah dulu, yang diperbanyak adalah istighfar. Karena posisi kita banyak dosa, mau menghadap Allah ya kita harus mohon ampun dulu. Perbanyaklah istighfar ya, sehingga pada saat kemudian kita melaksanakan rukun-rukun umroh, ya mulai berihram. Ketika berihram kita kan juga dilarang motong kuku, dilarang kena minyak wangi. Artinya posisi apa adanya, polos lah ya. Polos aja.
Bahkan peci pun nggak boleh, ya kan? Ya, Hanya menggunakan kain ihram. Itu simbol bahwa kain ihram itu adalah kain kafan Ya, yang nantinya kita pada saat mati, yang sebenarnya kita akan ditutup dengan kain kafan tadi. Iya, betul. Ya, kemudian kenapa sih muternya ke kiri nggak ke kanan? Nah, itu Iya kan? pertanyaannya ya. Nah, ke kanan itu putarannya dunia. Jam. Ya, jam dunia kan ke kanan terus. Ya. Sementara ke kiri ini menandai bahwa apa yang sudah kita jalankan, dosa-dosa yang sudah kita lewati dengan kita berputar ke kiri sambil kita berzikir, istighfar, itu hakikatnya kita mohon sama Allah. Apa yang sudah kita lewati, dosa-dosa yang sudah kita jalankan, itu dihapuskan ketika kita berputar ke kiri. Seolah kembali. Ya, 7 kali putaran hingga kembali ke yang suci gitu loh. Sebagaimana kita bayi dulu bersih, suci, terus kita berputar 7 putaran tawaf, mengelilingi Ka'bah. Nah, insya Allah itu tujuannya adalah harapannya dosa-dosa kita selama umur 70 tahun atau mungkin 60 tahun atau mungkin 50 tahun ya, dengan 7 kali putaran itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Nah, karena kita masih hidup, diperjalankan lagi tuh, simbol lagi menuju sa'i. Sa'i kalau kita perlihatkan ya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ya kan? Nah, itu kan di situ kita jalan kaki. Ada jalan yang pelan, ada nanjak, ada juga turun. Lari, kemudian ketika ada lampu hijau, kita disyariatkan untuk berlari. Terus kemudian muter lagi. Betul. Itu sebetulnya pelajaran tentang kehidupan, Mas Arif. Bahwa hidup ini berputar. Hari ini pagi, besok ke siang, siang besok ke malam. Ya kan, ketemu pagi lagi, ketemu siang lagi, terus dan terus berputar. Sebagaimana disimbolkan lewat sa'i tadi. Hanya saja di sa'i itu kan ketika kita sedang jalan pelan-pelan kita ingat Allah. Ketika kita kesusahan nanjak digambarkan dengan nanjak, kita juga ingat Allah. Kemudian berputar lagi kita turun. Kadang kita mungkin dalam keluasan kelapangan rezeki, kita juga harus ingat Allah. Saat kita ketemu lampu hijau kemudian kita berlari, itu menandakan bahwa satu saat kita pun dalam kehidupan ini tergesa-gesa harus bagaimanapun, ya kan? Ya, artinya mau keadaan berjalan santai, dalam keadaan kehidupan yang sedang susah, senang, sulit, dan harus berlari, harus siap-siap, tetap maknanya kita harus ingat kepada Allah. Maka kalau kita ingat Allah sebagaimana simbol sa'i tadi, maka kehidupan kita sehari-hari selalu ingat Allah. Ingat Allah tadi. Hati tenang, ya, tentram, ya kan? Ya kan? Maka insya Allah itulah belajar kematian yang fase yang kedua. Yang ketiga apa nih? Nah, yang ketiga ini pelajaran yang ketiga ini, mau yang panggilan pertamanya bener, nggak bener, atau panggilan kedua dia laksanakan umroh atau haji, atau nggak melaksanakan, panggilan ketiga pasti. Nah, itu ya, dia. Panggilan ketiga ini adalah sebuah panggilan kematian. Sesungguhnya ya. Iya, maka kalau yang nggak belajar, dia pasti takut. Ya. Dia pasti nggak mau. Dia pasti menghindar. Ya kan? Kalau bisa mah ya, artinya gitu kan. Kalau bisa, artinya berupaya untuk bagaimana, takut dengan kematian. Padahal sesungguhnya kalau orang yang belajar, dia belajar panggilan pertama sholatnya benar, panggilan kedua dia melaksanakan ibadah haji maupun umrohnya. Ini sekarang kan sedang musim haji nih ya. Ya, semoga Allah jadikan semua orang-orang yang dipanggil oleh Allah ke Mekah tahun ini, Allah jadikan mereka semua haji yang mabrur. Amin. Dan orang-orang yang wafat ya, orang-orang yang wafat nih belum sampai ke wukuf, baru sampai ke Madinah dulu gitu kan, terus kemudian dipanggil. Kemudian ada orang yang sudah niat tapi begitu mau berangkat dipanggil. Siapapun itu, semoga Allah jadikan pahala mereka tetap mendapatkan pahala haji dan mendapatkan predikat syuhada. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi panggilan ketiga nih Mas Arif. Siapapun juga yang namanya orang hidup itu pasti yang sholatnya benar, yang nggak benar, yang melaksanakan panggilan pertamanya benar nggak benar, tetap dipanggil panggilan ketiga. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati, semua yang bernyawa juga akan mati. Ya, kita semua juga akan mati, maka mati harus belajar, harus dipersiapkan. Makna belajar mati adalah kita sedang belajar mempersiapkan perjumpaan kita dengan
Allah. Masya Allah. Wah, Ya. aduh, merinding tapi apa namanya, berilmunya daging bener. Ya. Masya Allah. Oke, Kang Ustadz nih mau tanya lagi nih. Ya. Kalau arti kematian suul khotimah dan husnul khotimah tuh, ya ini kan pasti ada buruk, ada baik ya, selalu begitu. Nah, ini bisa dijelaskan maknanya. Kematian kepulangan berarti ya. Iya, Kepulangannya itu dalam suul khotimah atau dalam keadaan yang husnul khotimah. Sudah dipastikan yang husnul khotimah dalam keadaan yang baik ya, dia pasti panggilan pertamanya benar. Ya kan, melaksanakan panggilan pertama Allahu Akbar, panggilan sholatnya insya Allah benar. Baik sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya. Kemudian panggilan keduanya juga insya Allah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian dia mengamalkan amalan-amalan yang baik, bermanfaat bagi orang lain. Ya, sehingga banyak manusia-manusia yang berterima kasih, banyak manusia-manusia yang mendoakan ya kebaikan-kebaikannya. Maka insya Allah pada saat panggilan ketiga dia husnul khotimah. Nah kalau su'ul khotimah ya tentu saja ini orang-orang yang menghadap Allah dalam kerugian. Ya. Nah itu tadi dia tidak selama hidupnya dia lalai, dia melewati waktu yang sangat berharga karena Allah itu bersumpah dengan waktu kan. Karena waktu itu tidak akan tidak akan mundur. Betul. Waktu yang paling jauh adalah 1 menit yang sudah kita lewati. Jauh banget tuh, kita nggak mungkin ketemu. Tapi waktu yang paling dekat adalah kematian. Karena kematian bisa esok hari. Maka itu yang dekat ini harus kita persiapkan. Itu jangan sampai nanti su'ul khotimah. Betul kan? Nah su'ul khotimah ini ketika waktu kita buang sia-sia. Yang harusnya mendapatkan amal-amal yang baik malah justru mendapatkan amal-amal yang buruk. Ya kan? Kemudian panggilan keduanya juga sebetulnya dia mampu dan dimampukan secara materi, tetapi Allah tidak memanggilnya, ya kan? Sehingga dia tidak melaksanakan ibadah haji maupun umroh, ya kan? Nah, ketika itu terus berjalan sehingga waktunya datang panggilan yang ketiga, nah, sudah dipastikan orang tersebut mati dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Oke, Pak Ustadz, wah itu ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini maupun yang para sahabat SQ dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kang Ustadz, nih apakah orang yang sakaratul maut itu masih bisa dapat ampunan atau meminta ampunan? Oh masih, insya Allah ya. Masih selama bisa, Tapi kan sudah sakaratul maut. Ya, terkadang memang saat mulut tidak bisa berbicara secara lisannya. Kemudian mata pun juga sudah tidak bisa melihat. Ya. Tapi nafas masih ada nih. Insya Allah batin masih bisa mendengar. Maka ketika dibimbing oleh seseorang ya, ketika dia sakaratul maut, dibisikin di dalam telinganya, ke dalam telinganya dengan bahasa istighfar, dengan bahasa syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibimbing, insya Allah mulut dia memang tidak bisa, tetapi batin dia mengikuti. Ya, insya Allah berharap batinnya bisa mengikuti tadi. Nah, sehingga dia pun juga dalam keadaan yang di penghujung, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Gitu kan? Segitu baiknya Allah ya, luar biasa. Baik, Masya Allah. Detik-detik terakhir tuh last minute masih aja dikasih ampunan. Masih diberi kesempatan selama masih ada orang-orang yang membimbingnya, gitulah. Maka di samping-samping kita, ketika melihat orang yang kita sayangi itu sudah mendekat ajalnya, maka banyak yang mendoakan dengan surat Yasin atau banyak juga membimbing sebelum dia meninggal, ya kan, dengan bimbingan-bimbingan, dengan talqin dengan bahasanya juga bisa dengan bimbingan istighfar, astagfirullahaladzim, ataupun dengan bahasa syahadat. Ya. Makanya kita dianjurkan bergaul dengan orang-orang yang soleh ya. Karena nanti siapa tahu lingkungan kita yang soleh tadi yang mendoakan kita pada saat. Betul. Di samping itu juga selain kita membimbing juga, ya kalau memang waktunya sudah ditentukan oleh Allah, doa itu akan memudahkan perjumpaannya. Masya Allah.
Ya kalau misalkan disulitkan perjumpaannya Mas Arif, waduh, Masya Allah ya. Udah kesakitan ya, Iya, aduh. kasihan. Nah, kayak itu bimbinglah, yakinkan Allah Maha Ghafurur Rahim. Ya. Masya Allah. Oke Kang Ustadz, aduh ini kalau udah dengar Kang Ustadz jelasin apa namanya materi-materi ini kayaknya kurang aja waktu ya. Masya Allah ya. Tapi insya Allah waktu kita pergunakan untuk yang manfaat. Masya Ya, Allah. berbagi Amin. ilmu, berbagi pengetahuan, sehingga kita insya Allah mendapatkan pahala yang barokah. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih Kang Ustadz. Di manakah roh, jiwa, akal, dan hati manusia yang mati suul khotimah dan yang husnul khotimah? Masya Allah. Ini apakah kan ada yang gentayangan katanya, ada yang begini, ada yang langsung, ada yang masih di Iya. Baik, Mas Arif, insya Allah bismillah. Jadi kalau yang hidup ini kan perjalanan hidup atau kehidupan, ya, terutama di dunia ini ya. Kita harus beramal, maka apapun amal kita, balasannya adalah balasan dari Allah. Ketika kita berbuat baik, maka dibalas baik. Ketika berbuat buruk, maka dibalas buruk. Maka konteks dari kehidupan di dunia ini adalah sebuah balasan. Maka ketika seseorang husnul khotimah, pasti Allah akan membalasnya. Ya, apa yang sudah diupayakan saat dia hidup, dia ibadahnya baik, sodakohnya baik, kemudian ketaatan-ketaatannya baik, kemudian amal-amal yang lainnya juga baik, maka balasan dari Allah adalah sebuah kebaikan. Maka orang-orang yang husnul khotimah, di manakah tadi? Insya Allah yang pertama adalah ia ditempatkan di taman-taman surga. Ya, tamannya aja udah nikmat loh. Iya, Ya. baru tamannya. Nah, gambaran kenikmatan tadi tentunya orang-orang yang meninggalnya husnul khotimah pasti dalam keadaan yang berbahagia. Ya. Nah, itu makna yang pertama. Namun makna yang kedua yang Allah katakan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, ya udah pasti husnul khotimah tuh. Gugurnya di jalan Allah. Justru mereka tidak mati. Mereka itu hidup. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Nah, konteks ini berarti ada kehidupan lain di samping ia mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Di taman surga. Apa kenikmatannya? Yaitu dihidupkan lagi dengan orang-orang yang masih hidup di dunia ini yang mengamalkan amalannya mereka. Jadi Rasulullah itu nggak mati? Enggak. Secara makna ia hidup. Hidupnya bersama siapa? Bersama orang yang menjalankan amalnya Rasulullah. Maka setidaknya ada di dalam Rasulullah ini kan ada sidik, ada amanah, ada fatonah, ada tablik. Nah, jika 4 hal tadi ada dalam diri Mas Arif nih, Rasulullah hidup bersama Mas Arif. Masya Allah. Apalagi terus kemudian menyampaikan. Ya, begitu. Itu yang dimaksud. Berarti Rasulullah, para nabi, para wali, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang soleh, dia tetap makna hidup yang kedua adalah dia berjalan lagi bersama orang-orang yang menjalankan amal-amalnya di bumi ini. Masya Allah. Gitu. Ya, itu yang husnul khotimah. Satu sisi dia sedang menikmati kenikmat dalam kuburnya, ya di taman-taman surga. Yang kedua, dia hidup bersama orang-orang yang menjalankan amal-amalnya. Nah, gitu. Nah, terus kalau yang suul khotimah, bagaimana? Yang suul khotimah ayatnya bukan wala taqulu, ayatnya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi orang-orang yang suul khotimah masih dalam keadaan masalah. Masih dalam keadaan yang harus diberesin. Dalam genggaman jiwa Allah. Ketika saya menggenggam jiwa atau menggenggam bajunya Mas Arif kan nggak bisa lari kemana-mana. Betul? Mau lari kemana? Nggak bisa digenggam kok. Ya, pada saat menggenggam, kalau ada amal-amal buruk kan bisa langsung. Ya, artinya mendapatkan balasan-balasannya. Betul kan? Nah, maka itu dikenallah dengan siksa kubur. Nah, siksa kubur atau azab kubur atau kesulitan kesusahan dalam kubur. Itu karena orang-orang yang suul khotimah. Kenapa balasannya dibalas begitu? Karena ketika di dunianya ia lalai, ia berbuat amal-amal yang buruk. Nah, begitu kan? Nah, kemudian itu makna hidup yang pertama. Makna hidup yang kedua nih, Qarin yang menyertai orang-orang yang buruk tadi, ya,
Misalkan Mas Arief hidup nih, ya kan. Kemudian Mas Arief selama hidupnya, mohon maaf nih, Saya maafin. berbuat amal buruk dengan teknik-teknik keburukan. Nah, teknik itu diajarkan ke anak buahnya Mas Arief. Trik-trik Mas Ariefnya mati nih. Nah, itu jadi amal jariah yang buruk tuh. Terus ya. Sehingga yang tadinya Mas Arief dihukum disiksa kubur 10 tahun, tiba-tiba nambah jadi 20 tahun. Kenapa? Karena ini Mengamalkan ya, ilmu keburukan tadi terus berlanjut. Nah, itu hidup yang kedua tuh. Jadi konteksnya secara ilmu keburukannya dia terus berjalan. Belum Dan lagi kalau ada yang diamalkan. mendorongnya juga. Yaitu siapa? Korin-korin yang buruk dalam diri seseorang tadi ditambah dengan korin-korin yang sudah janjinya Allah bahwa iblis akan mengganggu manusia. Jadi iblisnya juga secara hakikatnya juga ikut membantu orang-orang yang berbuat buruk tadi. Nah ini kan pasti ya, hampir setiap manusia lah pasti punya amal buruk kan. Nah itu tadi. Yang diamalkan ke teman atau ke siapa. Nah itu gimana? Tobatan nasuha. Ya, berarti kan orang itu sudah mengajarkan rame-rame untuk berbuat buruk kan. Iya. Karena dia keburukannya ditebarkan, disebarkan. Nah, kalau misalkan Allah itu memberikan hidayah kepada hamba tersebut tentu akan menyadari kesalahannya kan. Maka dia segera bertobat, kemudian dia perbaiki diri dan dia berupaya untuk memperbaiki orang-orang yang mendapatkan ilmu dia. Ya, agar pada taubat semua setidaknya. Nah kalau misalkan nggak katakanlah udah nggak tahu tuh kemana orang. Sudah nggak ada misalkan. Tapi dia masih jalanin amalan buruk kita itu gimana? Ya, artinya kan Allah Maha tahu ya. Karena kita awalnya kita sudah bertobat, kita sadari kesalahan kita. Ya, insya Allah yang berhak menghitungnya gitu loh. Ya, setidaknya kita sudah memohon ampun, setidaknya kita sudah bertobat. Nah, situlah kita berprasangka baik terhadap Allah ya. Iya. Oke. Oke, Mas Arief. Nah, Kang Ustadz, ini seperti apa gambaran mereka yang sudah mati? Mungkin bisa ada visualisasi atau gambaran-gambaran. Visualisasi orang. Iya, inilah kira-kira. Jadi gini, kan balik lagi kepada sebuah balasan ya. Ketika balasan itu saat orang meninggal atau mati dipanggil sama Allah, maka balasannya di dalam kuburnya dia mendapatkan nikmat kubur bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur karena amal-amal baiknya. Betul kan? Betul. Nah, maka itu orang-orang yang mendapatkan azab kubur adalah karena dia melakukan keburukan-keburukan saat hidupnya. Jadi pertanyaan Mas Arief kan bagaimana keadaan orang-orang yang sudah meninggal? Ya tergantung amal mereka. Karena pada saat kematian, ya kemudian dikubur, ya hartanya, istrinya, keluarganya pulang semua, kan nggak ada yang ikut. Yang ikut ke dalam kuburnya adalah amal-amalnya. Nah, maka itu amal-amal itulah yang menentukan amal baik atau amal buruk. Nah, tuh sahabat SQ, jadi kita persiapkan nih dari sekarang nih. Ya. Kita nggak tahu ya. Setidaknya insya Allah kita belajar dulu dengan panggilan pertamanya. Seperti tadi saya bilang ya, panggilan pertama sholat, panggilan kedua mudah-mudahan dengan panggilan pertama kita baik, panggilan kedua Allah perjalankan. Nah, sehingga dengan dua panggilan kita bisa melaksanakan dengan baik, kemudian amal-amal yang kita lakukan juga banyak kebaikan-kebaikan, sehingga ada rasa nih Mas Arief. Rasa yang Allah berikan, bahasanya gini, engkau mencintaiku, kata Allah. Ya tentu saja aku mencintaimu ya Allah. Nah, orang yang mencintai, kok takut dengan akan ketemu dengan yang akan dicintai, kan lucu. Jadi sesungguhnya kematian itu sebetulnya bukan sesuatu yang ditakuti, tapi buat orang-orang yang mencintai, yang rindu, ya tentu rindu sama Allah, ingin berjumpa dengannya. Itu kan? Nah, sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah kan gitu. Karena Khalilullah dapat julukannya itu kan kekasih Allah bahasanya. Nah, ketika Allah menugaskan malaikat Israel akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Israel ini agak-agak gimana gitu kan ketika menghadap Nabi Ibrahim. Nah, ya kekasih Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu karena Allah ingin berjumpa denganmu, kan gitu. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Wahai Israel,
Pernahkah engkau melihat seorang kekasih akan disakiti oleh kekasihnya? Karena mencabut nyawa itu sakit. Iya kan? Nah, malaikat Israil nggak jadi nyambut deh. Balik ke atas lagi. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, kekasihmu berkata kepadaku, ya, bahwa pernahkah engkau melihat seorang yang dicintai akan disakiti sama yang dicintai? Maka aku tidak berani mencabutnya. Tapi apa kata Allah? Wahai Israel, sampaikan ke kekasihku. Sampaikanlah kepada kekasihku. Tanyakan kepada dia, pernahkah engkau melihat seseorang yang mencintai, kemudian dia merindukan kepada yang dicintai, saat ia memanggilnya untuk berjumpa, tetapi yang dicintai menolaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Israel, cabut nyawaku sekarang. Aku akan berjumpa dengan yang dicintai. Masya Allah. Tapi kebanyakan Jadi, sekarang takutan. Artinya orang yang betul-betul udah paham makna kehidupan, dia akan kemana? Insya Allah. Ia tidak lagi merasakan ketakutan dengan perjumpaan dengan Allah. Ya, karena kepasrahan tadi justru malah mendatangkan kerinduan. Gitu kan? Ya, mudah-mudahan rasa itu membuat kita menjadi manusia yang tenang gitu loh. Ya kan, orang kebanyakan takut dengan mati. Apalagi belum sampai mati deh. Dengan sakit aja udah takut kok. Iya kan? Padahal baru sebagian diangkat nikmatnya udah kalang kabut ya. Insya Allah kalau mati itu pasti ngapain ditakuti. Iya. Tapi dalam ini kan proses, katakanlah proses mendekat kepada Allah. Iya. Proses mencoba mencintai, merindukan Allah. Iya. Situ kan ada keraguan-keraguannya begini maksudnya. Oh, jangan mati dulu nih. Itu kan ada ketakutan juga karena lagi mempersiapkan diri. Ya, itu bahasanya lebih kepada manusiawinya, gitu kan? Namanya manusiawi secara ya sifat-sifat manusia kan dengan urusan-urusan kematian tuh seperti seolah belum siap gitu loh. Tapi kan malaikat Israil tidak akan bertanya kamu udah siap atau belum kan gitu. Nah, jadi balik lagi ya karena bahasa belum siap sehingga kenapa belum siap? Karena belum mempersiapkan. Kapan kamu akan mempersiapkan? Makanya berlomba-lomba lah mempersiapkan diri ya. Maka itu insya Allah nih, podcast ini juga salah satu jalan untuk bagaimana kita berdua lah minimalnya yang di sini untuk belajar mempersiapkan kematian ya. Sehingga kita tidak takut lagi. Dan ketika kita menyebarkannya di sosial media, berharap semua yang menonton juga mendapatkan berkahnya. Amin, amin. Sehingga tidak takut lagi. Jalanin aja hidup ini. Benar. Tatap esok hari dengan niat-niat amal yang baik. Berarti tetap harus semangat, positif. Bagaimana belajar merindukan Allah. Selama masih ada nafas. Jalankan amal-amal yang baik. Luar biasa dahsyat nih. Bener. Kang Ustadz, pengennya sih terus nih. Oke, para sahabat sekalian, sahabat Saung Kolbu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Itulah tadi paparan-paparan penjelasan dari Kang Ustadz. Sungguh isinya sungguh berilmu sekali. Daging, tulang, kulit semua komplit jadi satu ya. Oke, sekian dulu di episode Belajar Mati Sebelum Mati. Semoga ini menjadi amal kebaikan dan menjadi ilmu lahir batin dunia akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kematian itu sebuah kepastian. Untuk itu, persiapkanlah kematian kita sebelum kematian itu datang pada kita.